satu komunitas harus ada kasih yang sama. Kasih yang sama tuh dia menganggap orang lain lebih penting daripada dia punya diri sendiri. Dia mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Dalam satu komunitas itu pasti ada yang beda pendapat atau tidak? Ada beda pendapat kan tidak? Ada beda pemahaman atau tidak? Contohnya kayak begini. Suami istri dalam satu rumah. Suami punya pendapat sendiri, istri punya pendapat sendiri. Tapi mereka bisa tinggal satu rumah. Bisa? Dalam satu keluarga itu bapak punya pendapat sendiri, mama punya pendapat sendiri, anak pun punya pendapat sendiri. Tapi mereka bisa tinggal sama. Karena apa? Mereka bisa tinggal sama-sama karena ada komunikasi. Dalam satu komunitas itu mereka punya pendapat yang beda-beda. Dia punya pemahaman yang berbeda-beda. Dia punya gaya berpikir juga ya berbeda-beda. Dia punya latar pendidikan juga ya berbeda-beda. Tapi bisa merangkul dalam satu komunitas Nastos itu karena ada kasih di situ. Harus ada kasih di situ. Kalau dia mau dia punya komunitas itu dia berhasil. Kita mau komunitas Nastos itu berhasil, harus didasari dengan kasih. Harus didasari dengan kasih. Yang kedua adalah bersatu dalam satu jiwa dan berfokus pada satu tujuan. Firman katakan bahwa satu hati, satu pikiran, satu tujuan. Dalam satu Nastos dia harus berpikir untuk satu jiwa itu penting. Dia harus berpikir satu jiwa itu, dia harus bawa dia sampai tujuan yang dicapai. Kalau kita cuma tinggal di Nastos saja baru yang lain sekolah lain tidak sekolah, enggak ya. Kita harus pikir begitu kan tidak? Tidak mungkin. Pasti kita akan pikir semua untuk satu untuk semua untuk satu. Karena ada kasih. Kita pasti memikirkan jiwa-jiwa yang ada dalam Nastos. Sampai dia punya tujuan itu tercapai. Itu kalau dalam komunitas pasti kita lakukan hal itu. Kalau dalam komunitas kita tidak lakukan hal itu, kita cuma memikirkan diri kita sendiri, cuma komunitas untuk tempat kita datang, kita bicara, kita tinggal, baru kita pulang, itu percuma. Harus ada jiwa yang kita selamatkan di situ. Harus satu orang punya tujuan, itu harus kita capai sama-sama. Yang ketiga, menganggap orang lain lebih penting daripada diri sendiri. Menganggap orang lain penting daripada. Kalau dalam komunitas Nastos cuma ada orang yang pikir diri sendiri, lebih baik kita tidak usah gabung. Betul atau tidak? Betul kan tidak pengurus Nastos? Di situ pikir diri sendiri kan atau pikir diri semua? Siapa yang jawab? Pasti dalam satu komunitas pasti tidak mungkin pikir diri sendiri. Pasti akan pikir diri semua orang yang ada di situ pikirkan pikir orang lain. Di sini dimaksudkan dengan pikir orang lain. Itu satu orang makan nasi kosong, makan nasi kosong. Kalau satu orang dia makan tahu, semua makan tahu. Tidak sopannya kalau yang lain makan nasi kosong, yang satu dia makan tahu. Itu sopan atau tidak? Itu dia pikir dari orang lain atau tidak? Dia pikir dia punya perut sendiri. Dalam satu komunitas itu harus mementingkan kepentingan orang lain daripada kita punya diri sendiri. Itu baru komunitas itu bisa berhasil. Jadi kalau satu makan nasi kosong, semua makan nasi kosong. Satu kerja, semua kerja. Jangan satu saja, dua orang kerja baru yang lain tidur enak apa. Biasanya kan dikatakan itu anak-anak Nastos itu kan dikatakan apa? Pertahanan belakang ya? Pertahanan belakang, backnya gereja-gereja baptis. Tapi kalau cuma mementingkan diri sendiri, yang lain saja jadi back, baru yang lain jadi penonton, bisa? Bisa kan tidak? Tidak bisa. Dalam satu komunitas itu bukan satu dua orang saja yang duduk dalam satu komunitas itu. Ada sekian banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan sosial yang berbeda-beda. Dia harus mengutamakan orang lain daripada dia punya diri sendiri. Dia harus menganggap orang lain itu lebih penting daripada dia punya diri sendiri. Itu baru komunitas itu bisa berhasil.
Kalau dalam satu komunitas orang cuma pikir, saya ini sudah senior, itu junior mau datang kepada senior itu dong takut. Tapi kita harus katakan bahwa saya kerja untuk saya punya kakak-kakak. Kakak-kakak katakan bahwa saya kerja untuk saya punya adik-adik. Kita kerja untuk kita semua. Itu yang harus kita lakukan dalam satu komunitas. Kebersamaan itu penting, mengutamakan orang lain itu penting. Kita kasih kita punya diri itu ke belakang, tapi orang lain punya diri ke depan. Tuhan yang akan membela kita, Tuhan yang akan memberkati kita, karena kita punya motivasi itu benar, bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Yang keempat adalah peduli pada kepentingan orang lain. Peduli pada kepentingan orang lain. Dalam satu komunitas Naskos harus peduli sama orang lain. Kita tidak bisa cuma sebatas kita saja, tidak bisa. Tadi kembali lagi, kita katakan bahwa kita adalah Naskos itu adalah anak-anak pertahanan belakang. Pertahanan belakang atau backnya, back begitu. Back itu apa? Back itu apa? Wilson, back itu apa? Kakak tinggi, back itu apa? Oh. Oh, biasa yang main-main bola pasti mereka tahu. Dia punya posisi di bagian mana? Di bagian belakang. Berarti kalau di bagian belakang, dia yang bertahan segala sesuatu. Betul atau tidak? Betul. Dia harus peduli akan kepentingan orang lain. Harus dia peduli tanpa dia memperdulikan dia punya komunitas. Contohnya seperti begini. Ada kerja di mana kan pasti komunitas akan turun di situ, dia akan bantu apapun yang dia kerjakan itu, bela kayu bakar kah, masak nasi kah, apapun dia akan kerjakan. Itu dia melakukan hal yang baik karena dia peduli. Dia peduli. Dia tidak pikir aduh nanti kita kerja capek. Di situ ada tawe banyak, baru kenapa kita yang ke sana? Baru tawe di situ dikit. Tapi kita harus peduli. Harus peduli. Orang butuh kita, kita harus siap. Orang suruh kita datang, kita siap. Kita peduli sama orang lain. Karena dari 4 hal ini yang dilakukan Yesus bagi kita semua, Yesus dia tidak mementingkan dia punya diri sendiri. Yesus dia tidak pikir dia punya diri sendiri. Kalau Yesus dia pikir dia punya diri sendiri, dia sudah tinggal di surga sana enak, terima tata kerajaan surga. Dia punya diri dengan dia punya otoritas, segala sesuatu dia terima dari Allah, dia pegang dengan enak saja dia tinggal. Tapi dia pikir kita, dia tinggalkan semua, dia turun ke dalam manusia untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan dia. Sampai dia mati di atas kayu salib itu juga bukan untuk kepentingan dia, untuk kepentingan kita. Karena apa? Karena dia punya hati itu penuh dengan kasih. Dia punya satu hati Allah. Hati Allah itu ada kita semua. Ada kita semua. Makanya Allah dia tidak pernah pentingkan dia punya diri. Jadi adik-adik pemuda yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam satu komunitas Naskos, dalam satu persekutuan pemuda harus satu hati. Harus satu hati, harus satu kasih. Satu untuk semua, semua untuk satu. Bukan kita pikir untuk satu orang punya pendapat saja kita dengar. Bukan kita pikir untuk seberapa orang, sekelompok orang punya, tapi untuk semua punya pendapat kita harus dengar. Harus ada kasih di situ, harus ada hati yang baik untuk Tuhan ke situ. Supaya setiap pelayanan Naskos buat itu menghasilkan buah. Menghasilkan buah-buah kebenaran. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan dari situ. Itu yang harus kita lakukan. Karena kalau kita sudah lakukan itu kita kerja untuk Tuhan. Maka semua kita punya kehidupan, kita punya keluarga, kita punya anak-anak, kita punya masa depan, itu Tuhan akan berkati. Tuhan buat semua itu berhasil. Kuncinya satu, lakukan itu untuk Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Anak-anak muda dipersilakan bangkit berdiri.